Om Swastiastu, perkenalkan kami kelompok silabus kelima, kelas SDMJ, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang kinerja koperasi Indonesia. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nimade Satya Utami, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan. Di sini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok silabus kelima. Yang pertama saya sendiri, Agus Andrianta Riksa, absen 1, sebagai moderator sekaligus pembicara 1. Yang kedua, Ayu Stefirani, absen 2, sebagai pembicara 2. Dan yang ketiga, Esa Putu Krisya Dewi, sebagai pembicara ketiga. Untuk pembahasan materi yang pertama yaitu variabel kinerja koperasi. Secara umum, variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan koperasi provinsi, jumlah koperasi per jenis atau kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan non-aktif, keanggotaan, volume usaha, permodalan, aset, dan sisa hasil usaha. Variabel-variabel tersebut pada dasarnya berjumlah dapat mencerminkan secara tepat untuk dipakai melihat peranan atau pangsa koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya, prinsip pengukuran kinerja koperasi. Yang pertama, seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur. Yang kedua, pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola, karena tidak ada informasi yang bersifat objektif untuk menentukan nilainya. Yang ketiga, kerja yang tidak diukur sebaiknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Yang keempat, keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur. Yang kelima, hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil alih-alih sekedar mengetahui tingkat usaha. Yang keenam, mendefinisikan kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa yang diinginkan adalah cara manajer dan pengawas untuk membuat penugasan kerja operasional. Yang ketujuh, laporan kinerja dan analisis variansi harus dilakukan secara periodik. Yang kedelapan, laporan yang kerap memungkinkan adanya tindakan korektif yang segera dan tepat waktu. Yang kesembilan, tindakan korektif yang tepat waktu begitu dibutuhkan untuk manajemen kendali yang efektif. Materi selanjutnya yaitu kelembagaan. Secara garis besarnya, lembaga koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang berasaskan kekeluargaan dan bergotong royong. Di sini ada 3 hal penting tujuan sebuah lembaga didirikan. Yang pertama, memaksimumkan keuntungan. Sebuah lembaga harus mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat untuk meningkatkan kualitasnya, anggota maupun sekitarnya. Yang kedua, memaksimumkan nilai perusahaan. Setelah sebuah lembaga mendapatkan keuntungan maksimal, lembaga itu pun harus melakukan nilai-nilai yang diemban sejak didirikan. Yang ketiga, meminimumkan biaya. Untuk melaksanakan kedua poin tersebut, sebuah lembaga harus mampu memanfaatkan resource yang ada ataupun yang terbatas untuk mengefisienkan pelaksanaannya. Selanjutnya di sini ada syarat keanggotaan koperasi. Persyaratan yang pertama, setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang memenuhi persyaratan. Persyaratan yang kedua, menerima landasan dan asas koperasi. Selanjutnya, sifat keanggotaan koperasi yaitu yang pertama, terbuka dan sukarela. Yang kedua, dapat diperoleh dan diakhiri setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar terpenuhi. Yang ketiga, tidak dapat dipindah tangankan. Selanjutnya di sini ada berakhirnya keanggotaan koperasi. Keanggotaan koperasi dinyatakan berakhir apabila pertama, meninggal dunia. Yang kedua, meminta berhenti karena kehendak sendiri. Yang ketiga,
diberhentikan pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan. Materi selanjutnya, kewajiban anggota koperasi tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Berikut ini kewajiban anggota koperasi. Yang pertama, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha diselenggarakan koperasi. Bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota. Dan yang terakhir, mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, hak anggota koperasi menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Selain mempunyai kewajiban, anggota juga mempunyai hak, yaitu yang pertama, menghadiri dan menyatakan pendapat serta memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua, memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. Yang ketiga, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Yang keempat, mengemukakan pendapat atau saran pada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta. Yang kelima, memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar anggota. Dan yang terakhir, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara 2. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Ayustevi Rani sebagai pembicara 2. Di sini saya akan melanjutkan materi yang pertama, volume usaha. Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Dengan demikian, volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai akhir tahun buku. Dan selanjutnya, permodalan. Setiap perkumpulan atau organisasi dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan memerlukan sejumlah dana. Sebagai badan usaha, koperasi memerlukan dana sesuai dengan lingkup dan jenis usahanya. Dalam rangka mendirikan badan usaha koperasi yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang sebagai syarat minimum untuk mendirikan sebuah koperasi adalah jumlah anggota pendiri. Sedangkan besar modal minimum yang harus disetor sebagai modal awal koperasi oleh para pendirinya tidak ditentukan. Dan selanjutnya ada sumber-sumber modal koperasi Undang-Undang Nomor 25 di tahun 1992. Di sini ada dua. Yang pertama, modal sendiri atau modal pinjaman. Modal sendiri terdiri dari modal anggota, baik yang bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan-simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, dan cadangan. Dan yang kedua itu modal pinjaman. Modal pinjaman itu ada 5 jenis. Yang pertama, pinjaman dari anggota. Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecil dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota. Yang kedua, pinjaman dari koperasi lain. Pada dasarnya diawali dengan adanya kerjasama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Nah, yang ketiga, pinjaman dari lembaga keuangan. Pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan. Prioritas tersebut diberikan kepada koperasi sebetulnya merupakan komitmen pemerintah dari negara-negara yang bersangkutan untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyat, khususnya usaha koperasi. Selanjutnya ada obligasi dan surat utang. Untuk menambah modal koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor untuk mencari dana segar dari masyarakat umum di luar anggota koperasi. Dan yang terakhir ada sumber keuangan lain. Semua sumber keuangan kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal. Selanjutnya ada aset koperasi. Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola
koperasi untuk menjalankan operasional usaha. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh koperasi. Dan yang kedua, sisa hasil usaha atau SHU. SHU menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada bab 9 pasal 45 adalah penghasilan koperasi yang didapatkan dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Semakin besar transaksi anggota di dalam koperasi, maka semakin besar pula SHU yang akan diterima oleh anggota tersebut. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. Pada hakikatnya, SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang bersumber dari anggota itu sendiri, sedangkan SHU yang bukan berasal dari transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, melainkan dijadikan sebagai cadang koperasi. Dan yang kedua, SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukan anggota koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proposisi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang dibagi kepada anggota. SHU bagi anggota harus ditetapkan beberapa presentasi untuk jasa modal, misalkan 30% dan sisanya sebesar 70% untuk jasa usaha. Dan yang tiga, pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasi kepada koperasinya. Dan yang terakhir ada SHU anggota dibayar secara tunai. SHU per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya. Sekian presentasi dari saya sebagai pembicara 2. Selanjutnya saya serahkan kepada pembicara 3 dan moderator. Terima kasih. Nah, kali ini saya akan membahas tentang menghitung SHU koperasi. Untuk menghitung SHU koperasi, maka perlu diperhatikan bahwa SHU berasal dari pendapatan anggota dan bukan anggota. Pendapatan anggota terdiri dari jasa usaha dan jasa modal, karena setiap anggota koperasi akan menerima SHU sesuai dengan partisipasinya, baik itu jasa usaha maupun jasa modal. Nah, berikut ini adalah rumus pembagian SHU. SHU koperasi sama dengan Y plus X. Keterangannya, SHU koperasi itu adalah sisa hasil usaha per anggota, dan Y itu adalah SHU koperasi yang dibagi atas aktivitas ekonomi. X itu adalah SHU koperasi yang dibagi atas modal usaha. Menghitung jasa usaha semua anggota sama dengan persentase jasa usaha dikali SHU. Dan untuk menghitung jasa modal semua anggota sama dengan persentase jasa modal dikali SHU. Untuk menghitung SHU salah seorang anggota, dicari jasa modal dan jasa usahanya terlebih dahulu, baru dibandingkan dengan seluruh penjualan dan modal anggota koperasi. Dengan rumus, jasa usaha seorang anggota sama dengan transaksi usaha per anggota dibagi modal anggota koperasi dikali jasa usaha semua anggota. Dan jasa modal seorang anggota sama dengan simpanannya dibagi dengan modal anggota koperasi dikali jasa modal semua anggota. Sebelum kita masuk ke contoh soal, perlu diketahui beberapa informasi dasar perhitungan SHU. Yang pertama, SHU total koperasi pada 1 tahun buku. Yang kedua, persentase bagian SHU anggota.
Yang ketiga, total simpanan seluruh anggota. Yang keempat, total seluruh transaksi usaha yang bersumber dari anggota. Yang kelima, jumlah simpanan per anggota. Yang keenam, omset atau volume usaha per anggota. Yang ketujuh, persentase bagian SHU untuk simpanan anggota. Yang kedelapan, persentase bagian SHU untuk transaksi usaha anggota. Nah, berikut ini adalah contoh perhitungan SHU koperasi. Diketahui, Koperasi Mekarsari memiliki SHU pada tahun 2019 sebesar 110 juta. Berdasarkan kesepakatan anggota, persentase pembagian SHU adalah jasa modal 20%, jasa usaha 60%. Modal koperasi sebesar 200 juta dan transaksi koperasi selama tahun 2019 mencapai 350 juta. Pak Budi merupakan anggota memiliki simpanan pokok 15 juta. Pak Budi juga sudah bertransaksi di koperasi sebesar 25 juta. Maka, berapa SHU anggota yang diterima Pak Budi? Cara menghitung SHU Pak Budi. Diketahui, modal koperasi 200 juta, transaksi usaha anggota 350 juta, SHU sebesar 110 juta, jasa modal 20%, jasa usaha 60%. Pak Budi salah satu anggota koperasi yang memiliki simpanan 15 juta dan transaksi usahanya mencapai 25 juta. Untuk menghitung berapa SHU yang diterima Pak Budi, yang pertama menghitung nilai jasa modal dan jasa usaha. Jasa modal sama dengan 20% dikali 110 juta sama dengan 22 juta. Dan jasa usaha sama dengan 60% dikali 110 juta sama dengan 66 juta. Selanjutnya ada efisiensi koperasi. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber atau biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Kunci utama efisiensi koperasi adalah pelayanan usaha kepada anggotanya. Koperasi yang dapat menekan biaya serendah mungkin tetapi anggota tidak memperoleh pelayanan yang lebih baik dapat dikatakan usahanya tidak efisien, di samping tidak memiliki tingkat efektivitas yang tinggi sebab dampak kooperatifnya tidak dirasakan oleh anggota. Berikut adalah pertanyaan dari kelompok silabus kelima. Dari penjelasan yang kita paparkan tadi, dapat kita simpulkan, kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan koperasi provinsi, jumlah koperasi per jenis atau kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan non-aktif, keanggotaan, volume usaha, permodalan, aset, dan sisa hasil usaha. Anggotaan koperasi Indonesia bersifat sukarela dan didasarkan kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut secara aktif memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan. Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Dan koperasi juga merupakan bentuk organisasi yang tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, tapi mencari kesejahteraan anggotanya dan meningkatkan perekonomian rakyat. Koperasi menyediakan kebutuhan setiap anggotanya dengan harga terjangkau. Masyarakat ikut serta menjadi anggota koperasi di dalamnya. Modal koperasi didapatkan dari modal sendiri maupun modal pinjaman. Oleh karena itu, dengan adanya koperasi, kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sekian penjelasan kami tentang kinerja koperasi. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.